Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana dzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillah. Pertama-tama dan pertama sekali mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemana dalam kesempatan kita di usia yang bukan muda lagi, kita masih bisa mentadabbur Al-Quran yang mana orang lain tidak punya kesempatan itu. Lagi kita bersyukur. Selawat beri salam dan kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pertama dari saya, insya Allah mulai hari ini nanti malam ya dan seterusnya malam saya bikin BR khusus untuk KMP 23 yang mana digunakan untuk latihan per wilayah. Ya. Silakan nanti siapa yang ditunjuk sebagai pimpin wilayahnya. Jadi khusus KMP 23, jadi tidak dicampur dengan yang lain. Yang lain ada juga diskusi, itu bebas siapapun. Jadi kalau KMP 23 khusus sampai ya. Hanya untuk malam, Bu ya? Ya, malam. Oh, yang malam mungkin yang wilayah 2 aja barangkali, Bu ya. Ya, terserah. Kalau siang kan BR Uni ada. Oh, BR Uni ya, BR Uni. Oh, iya, ya. Ya, pokoknya malam dipakai kalau misalnya jelas waktunya, saya khususkan. Tapi kalau masih waktunya bisa ramai kan banyak itu. Oh, iya, Jadi, ya. Ruang Uni bisa. Wilayah 1 misalnya Senin sama Kamis, wilayah 2 jam sehat. Jadi saya bikin semuanya nanti. Pokoknya tiap hari saya siapin. Pakai karena kalau malam itu masih sedikit BR, nanti masih bisa ditambah. Jadi tetap saya bikin KMP 3 malam. Diskusi KMP 3. Silakan nanti. Syukron Bu ya. Iya, ya Bu ya. Makasih Bu ya. Oke. Yang kedua, kalau sebelum saya serahkan ke Uni, kalau dapat yang dari Bapak Ibu, ada yang masih ragu, bisa saja jawab, kalau enggak bisa PDD. Sebelum Bapak, kayaknya di KMP 23 sepanjang ini saya lihat masih solid ya. Gitu. Belum ada hal-hal yang mungkin dipertanyakan, mungkin bisa terjawab semuanya malam ya. Ada Bu ya. Apa tuh? Ini yang kemarin itu nih akar kata. Ya, tanyalah. Wahada sama ahada itu Bu ya. Akar kata wahada. Iya, akar kata wahada kan ada Bu ya. Ada. Ya, sebelumnya kita tahu kalau ada wahidun misalnya atau ahadun akar kata wahada. Nah, kebetulan lihat di Kamus Munawir ada akar kata ahada Bu ya, halaman 10. Itu kan pakai tasdid, pola fa'ala. Ya. Pola fa'ala kan Bu ya. Nah, apakah ini bukan akar katanya yang ahada ini Bu ya? Sama dengan akhara. Kan yang ditemukan di kamus, kalau akar kata akhara kan juga pakai tasdid Bu ya. Ya. Nah, kita kan ngambil untuk akar katanya kan yang akhoranya Bu ya. Apakah bukan sama dengan ini? Karena ada juga beberapa pola dia Bu ya, ittahada, itu kan ifta'ala. Kemudian istahada, istaf'ala gitu. Oke, kalau gitu ini saya lihat di Mama Yunus nggak ada. Kalau Mama Yunus nggak ada Bu ya, kalau Mama Yunus. Selama ini saya tahu hanya wadah, itu saya udah hitung dulu, cuk dulu, jadi saya tanya Dede dulu ya, ada nggak ada? Iya Bu ya. Saya tanya dulu, takut salah jawab ya. Iya, boleh Bu ya. Oke. Yang lain? Cukup ya? Ya Bu ya. Iya Bu ya. Oke. Saya kembalikan ke Uni. Silakan Uni. Baik, makasih Ustaz. Baik Bapak Ibu, sudah dibuka oleh Ustadz ya. Kita langsung saja. Kemudian kebetulan Pak Oyong sudah hadir kan? Ya, Sudah. jadi mana Pak Oyong? Pak Oyong? Oh ya, ya. Baik, baik Bapak Ibu, kita simak review surat An-Nur ayat 6 yang akan disampaikan oleh Pak Oyong. Silakan Pak Oyong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Uni. Mungkin pada hari ini saya uraikan kembali surat An-Nur ayat 6 setelah mencoba memperbaiki dari masukan atau pendapat pada kemarin hari Selasa, hari Ahad, hari Selasa. Baiklah, saya mulai saja dengan membaca surat ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasahadatu ahadihim arba'u sahadatin billah innahu laminas shadiqin. Sadaqallahul azim. Oke, lanjut ini. Ya, kemarin ayat nggak ada masalah kan? Ya, Ya, kemarin nggak ada. lanjut. Quran surah An-Nur ayat 6 ini dibagi menjadi 22 penggalan. Penggalan Quran surah An-Nur ayat 6 ini dimulai dengan penggalan pertama wa, penggalan kedua allazina, penggalan ketiga yarmuna, penggalan keempat azwajahum, penggalan kelima wa, penggalan keenam lam, penggalan ketujuh yakun, penggalan kedelapan la, penggalan ke-9 hum, penggalan ke-10 syuhada'u, penggalan ke-11 illa, penggalan ke-12 anfusuhum, penggalan 13 fa, penggalan 14 syahadatun ahadihim, penggalan ke-15 arba'u syahadatin, penggalan ke-16 bi, penggalan ke-17 Allahi, penggalan ke-18 inna, penggalan ke-19 hu, penggalan ke-20 la, penggalan ke-21 minna, penggalan ke-22 as-sadiqina. Ya. Ini kelihatan penggalan satu nih kepalanya kurang ya. Kepala upau. Kecil. Bisa ditambahkan bulat dikit Yanti? Bulatan wawnya. Oh, kurang besar, kepalanya ya. kurang besar. Iya, jadi seolah mirip ro kan? Ya. Iya, iya. Heeh. Penggalan 4 Pak Yang belum jadi juga ditambah alifnya itu azwajahum. Iya. Kemarin udah Azwajahum. diminta A-nya Saya itu lihat A alifnya. di mana ya Bu Rida? Saya lihat di Quran saya kok nggak ada alif. Azwa itu. Ya, wa-nya ada. Az-nya itu Yang di sini alifnya. maksudnya Pak Oyang, di sini enggak ada. Oh, yang di depannya. Iya. Iya, Iya, azwa maaf. kan? Azwa Iya, itu. betul. Oh, iya. Azwa. Saya kira yang di tengah. Aduh, ya. Bukan. Nah, yang di tengah itu Bukan. ya. Itu pola ya kan? Ya, kelupaan kelupaan itu. Azwa. Ya masih lupa ya. Ya. Tandain wawunya sedikit Uni.
Ini ya, ini bisa Yanti Pak Oyong, enggak usah Pak Oyong lagi Iya, nih. iya. Nah ini Di penggalannya malah enggak. kurang sanggulnya, Ya. Ya, Pulang bule sanggulnya dong. kurang bule bukan sanggulnya. itu ya. Ya, kemudian harakat fathah di alifnya itu ya. Ya, Ya ya. ini. Ya. Oke. Oke ya. Yuk. Nah, rancak tuh. Uraian Quran Surah An-Nur ayat 6, penggalan 1 sampai dengan 7. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga, yarmuna, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang, aslinya yarmiyuna. Kemudian dalam hal ini huruf sia ya tidak nyaman dengan harakat domah, bertukar harakat dengan min, harakat domahnya pada min, harakat kasrahnya diambil ya. Selanjutnya Dibawa pergi. dibawa Jangan pergi lupa. Iya. hingga menjadi yarmuna. Ya. Ciri kakak SAD-nya diawali ya, diakhiri oleh waw sukun na. Pelakunya hum. Akar kata menurut kaidah 1 huruf sia poin 7, ramaya atau rama. Tolong bacakan Pak isinya Pak. Ya, dalam KKSAD, bila setelah dihilangkan ciri KKSAD-nya, kemudian tinggal 2 kata dengan harakat sukun. 2 huruf. Dengan 2 huruf dengan harakat sukun harakat, Iya. maka ditambahkan huruf sia di belakangnya. Dengan Dilakukan sistem dengan trial and learn. Ya. Try and learn, bukan try and learn. Trial and learn. Ya. Maka diperoleh akar katanya ramaya. Ya, namanya Roma. Oke, ya. Polanya fa'ala, artinya menurut Mahmud Yunus halaman 148, mereka akan menuduh. Penggalan keempat, ini harakatnya ada ini. Azwajahum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama aswaja, bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya aswajan, karena bermajmuk menjadi aswaja. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathatain, ciri jamaknya huruf pertama fathah panjang, kemudian alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya zawaja atau zaja, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya zaujun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alan. Menurut Munawir untuk akar kata di halaman 591 dan dalam Mahmud Yunus halaman 159, artinya istri-istri. Kata benda kedua hum merupakan milik, artinya mereka. Arti KBM aswajahum, istri-istri mereka. Penggalan kelima, wa, huruf bermakna, artinya dan.
Penggalan ke-6, lam, huruf bermakna, juga merupakan huruf mematikan baris akhir KKSAD sesudahnya dalam buku materi halaman 37, artinya tidak. Penggalan ke-7, yakun, bentuknya KKSAD, aslinya yakunu. Ini kurang benar artinya dikit. Karena ada lam sebelumnya, maka yakunu menjadi yakun. Dalam hal ini, waw sukun. Karena bergandengan dengan nun sukun, wawnya menghilang. Menjadi yakun. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1. Huruf sia, poin 5. Di mana dalam KKSAD, bila telah dihilangkan ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf. Oh, bukan. Kalau 5 itu huruf sia kembali ke bentuk Oh aslinya. iya, maaf. Ya, poin 3 itu ya. Kami ulangi, akar katanya kawana menjadi kana, berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 5. Dalam KKSAD, setelah dihilangkan ciri KKSAD-nya, kemudian huruf sia terletak di tengah akar kata, rubah Kembali ke menjadi bentuk asli. kembali ke bentuk aslinya. Dan dilanjutkan dengan kaidah 1 huruf sia, poin 2. Huruf sia di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ya. Polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia akan ada. Ya. Oke. 1, 2, 3 udah clear ya. 4. Nah, 4 ini Ini yang tadi ditanyakan itu. uraiannya udah, tapi kalau kita atau patah tain di akhir itu harus ditambah alif, Pak. Itu peraturannya, Pak. Oh, Jadi aswajan, nulisnya seperti ini. aswajan, Jadi ya, bukan ya. kalau fathah tain harus ditutup dengan alif. Jadi nulis jannya seperti itu ya. Apa ditulis aja ya nih? Bisa Yanti. Ditulis. Tapi ada yang dihapus itu tangkai bawahnya. Ja. Oh, ini bentuk foto. Foto ya. Iya, enggak mau. Enggak bisa nih. Nah, bisa saya rubah aja sebentar nanti. Enggak bisa nanti edit, Pak Oyong. Iya. Lanjut. Gimana itu? Ya, yang lainnya oke ya. Di penggalan 4 Uni itu zanya kurang titik kayaknya yang di akar Yang mana? kata. Yang penggalan 4 akar katanya zanya itu kurang titik jadi kayak ro. Akar kata. Ada? Oh, yang menjadinya itu ya? Iya, Oh, yang Tempel ya. Uni, ada cuma nempel ya. Uni penggalan 7 belum ada pelakunya. Iya, Ya. Oh, pelakunya. Hua. Pelakunya iya. dua. Di akar Jadi penggalan 4 itu akar kata jadinya itu ada, itu cuma nempel di kepala. Oh. Gimana itu? bisa Pak Yang Oyong setelah- cek aja dikit. Yang mana ini? Yang mana? Yang Penggalan ini. Yang setelah panah yang enggak ada Ini kelihatannya. dengan ro itu bergabung Ah, jadi iya. kayak Oh ro. iya. Jadi Oh, iya. za itu kan. Jaza. Zaja ya. Pak Oyong, ini juga kayaknya kok rempet bener ya Pak Oyong. Iya, terlalu rempet banget. Iya, padat ya. Iya, padat banget. Iya. Artinya 1 sampai 5 aja udah bagus. Ini tulisan Pak Oyong ya? Betul. Iya, tulisan Kecil-kecil. Pak Oyong. Oh, kecil-kecil tulisan Pak Oyong. Kayak tulisan Orang- cewek, Pi. Iya, Iya. orangnya besar, tulisannya kecil-kecil. Oke, jadi kalau yang penggalan 4 itu jan, kemudian zajanya titiknya agak naikkan ke atas, dikit ya supaya kelihatan. Ya. Kemudian penggalan 7 akar kata pelaku belum. Ya, Yang pelaku. pelaku, kemudian cirinya belum juga nih, ciri KKSAD-nya. Oh ya. Setelah Ciri aslinya yakunu berarti ciri KKSAD-nya ya di awal, doma di akhir, Pak. Di akhir. Iya. dapat Pelakunya pelaku, ketinggalan kan? juga itu.
Itu aslinya yakunu apa yakunna? Tulis tuh yakunna sepertinya. Harusnya yakunu, di tulisan saya yakunu ini. Mungkin juga Nah, itu yakunna kan? kepalanya, Karena lam baru bundarannya nggak nampak. Kepalanya Ada. taruh di anu itu ya. Dia pakai Peldi. garis. Ya, yakunu. Udah ya? Udah Pak Oyong? Iya. Oke, lanjut Yanti. Kita lanjutkan uraian Quran Surah An-Nur ayat 6, penggalan 8 sampai dengan 13. Penggalan 8, la, artinya bagi, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan 9, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan 10, syuhada'u, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak, ciri kata benda dan ciri pelaku aktifnya sesuai PKBT atau pola kata benda tunggal, ciri subjeknya dhamma di akhir, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya sahida, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya sahidun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya hu'alahu, hu'alau. Ya. Menurut Mahmud Yunus, halaman 206, artinya saksi-saksi. Penggalan 11, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-12, anfusuhum, bentuknya kata benda majmuk, ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama, anfusu, bentuknya KBKK jamak, aslinya anfusun. Karena bermajemuk menjadi anfusu, ciri kata bendanya tanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya nafsun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'ulun. Menurut Mahmud Yunus, halaman 461 untuk akar kata dan 462 artinya diri sendiri. Kata benda kedua, hum, merupakan kata benda milik, kata ganti milik, artinya mereka. Arti dari KBM anfusuhum, diri mereka sendiri. Penggalan ke-13, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Oke. 8, 9, 10. Nggak ada masalah ya? 10 para saksi. Jadi kan para saksi bukan? Pak Oyong pakai double dia. Double. Oh, kemarin rasanya saya nyatat Ya, saksi-saksi boleh pakai para Pak, para saksi. para saksi. Ya, kemudian penggalan 12. Ini kan jamak Pak, jadi Jamak. diri. Ya, diri-diri sendiri. Diri-diri Pak, Diri-diri yang arti diri-diri. arti penggalan. Ya, yang arti penggalan diri-diri. Yang arti majemuknya, arti KBN-nya boleh kita tambahkan. Boleh diri. Ya, karena kata diri merekanya udah sendiri, jamak. ya. Diri sendiri. Ini tipek aja Pak ya? Iya. Ya, karena kita untuk menunjukkan uraiannya benar kan? Kan jamak kita buat kan? Diri-diri. Kalau di arti KBM-nya enggak masalah ya nih, diri mereka sendiri. Diri-diri sendirinya masuk juga atau diri-diri saja nih? Diri-diri sendiri. Oh. Berarti tinggal nambah diri aja kalau gitu sebelahnya. Iya, bisa sebelahnya nih tulis. Iya. Bisa dia ya. Iya. Oke, yang lainnya oke ya. Oke, lanjut. Selanjutnya
Uraian Quran Surat An-Nur ayat 6, penggalan 14 sampai dengan 17. Penggalan ke-14, Sahadatun ahadihim. Bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasrah. Kata benda ketiga merupakan kata ganti. Kata benda pertama sahadatin. Sahadatun. Sahadatu. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya sahadatun. Karena bermajemuk menjadi sahadatu. Ciri KB-nya ta marbutah. Ciri subjek tunggalnya damah tain. Akar kata syahida, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya syahidun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'alatun. Lupa Pak Oyong. Kenapa ini? Nggak, terus nanti kita Oh, sekali. oke. Karena Menurut Mahmud Yunus halaman 206 artinya kesaksian. Kata benda kedua ahadi, bentuknya KBKK atau kata benda kata kerja, aslinya ahadun. Karena kata kedua merupakan bagian dari kata benda majmuk menjadi ahadi. Karena bermajmuk dengan kata ganti berikutnya menjadi ahadi. Akar kata wahada menjadi ahada. Analog dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya wahdun, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Menurut Mahmud Yunus halaman 494 artinya sendiri. Kata benda ketiga him merupakan kata ganti milik, artinya mereka. Penggalan ke-15 arba'u sahadatin. Bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasrah tain. Kata benda pertama arba'u, bentuknya kata benda kata kerja bilangan. Aslinya arba'un. Ciri kata bendanya tanwin. Akar katanya raba'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya af'alun. Menurut Mahmud Yunus, halaman 136 untuk akar kata dan 137 artinya 4. Kata benda kedua sahadatin. Bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri jamaknya atin. Akar katanya syahida. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya syahidun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'alatin. Menurut Mahmud Yunus, halaman 206 artinya sumpah. Jadi arti kata benda majmuk arba'u sahadatin 4 kali bersumpah. Penggalan ke-16 bi bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-17 Allahi, aslinya Allahu, karena ada huruf jar sebelumnya menjadi Allahi, artinya Allah. Oke. Penggalan ke-14. Ini yang Pak Oyong lupa. Pak Oyong kan syahadatu. Ini kan KBKK subjek.
tunggal kan? Kan Iya, tunggal. iya. Penggalan Kalau ke-14. kalau kita Sahadatu. Ya. mengurai kata tunggal, Iya. ini tidak perlu jamak. Oh. Lupa Pak Oyang, makanya lupa Pak kemarin kan Oh lupa. iya iya iya. Iya. Iya iya iya. Ini tidak usah ditulis lagi, jadi cukup langsung sahadatu, aslinya sahadatun, maka karena bermaju menjadi sahadatu. Jadi ciri kata bendanya tamar butoh, tanwin Tambah kan? tanwin ya, tambah Nah, tanwin. Tanwinnya enggak ada nih. apa? Iya, tambah tanwin. Tanwinnya enggak ada tuh. Iya, belum ya. Jadi Iya. tamar butoh dan tanwin ya Pak ya, Ya ya ya. ciri kata bendanya. Kemudian subjek tunggalnya, oke, Damatai. damatai. Nah, langsung akar kata, pola kata kerja, langsung pola kata benda, udah. Nggak pakai Cuma itu tunggal yang lagi. PKB aja Pak Oyang. PKB T-nya aja, dicoret. karena Ya, ya. kita sudah sebut tunggal. Yang sampingnya juga nih yang ahada. Apa? Yang ahadanya juga ada KBT-nya. Sebentar, Neng, satu-satu, Neng. Ini udah ya Pak Oyong ya? Ya ya. Jadi cuma begitu. Kemudian kata kedua, ahadin. Aslinya ahadun, karena sebagai kata benda kedua dari KBM jadi ahadin, karena bermaju dengan kata ganti ahadi. Ya. Nah, akar katanya wahada, ini belum ACC Pak Oyong. Ya ya. Ya, Buya konfirmasi dulu. Jadi akar katanya wahada. Kemudian karena akar katanya wahada, jadi ini huruf siannya enggak belum Pak Oyang. Ini Pak Ya. Oyang terlalu cepat. Kan kemarin kita mau konfirmasi dulu. Iya. Ya. Ya, Pola saya kata mengira kerja wa-nya bisa ala, berubah menjadi pola- alif itu. Ada. Ini enggak usah. Nah, pola kata bendanya karena akar katanya wahada, maka polanya af'alun. Af'alun. Nah, gitu. Pola kata benda. Af'alun, PKB. T-nya enggak usah, Pak, kan udah tunggal dia. Ya ya. Jadi PKK, PKB gitu aja. Jadi af'alun gitu, Pak ya. Af'alun. Ya. Tolong dicoret langsung yang di catatan, Pak. Jadi biar enggak dua kali. Ya. Kemarin ini udah dicoret, lupa Pak yang tulis lagi. Foto aja. Karena Foto. saya menurunkan dari mengalihkan ke jadi ada itu nih. Udah. Ya. Foto aja Pak Oyong. Di screenshot Pak Oyang. Ya. Oke, artinya udah ya. Kemudian penggalan 15. Penggalan 15 gimana? Sendiri atau seorang artinya Pak Oyang? Kemarin apa artinya? Seorang. Seorang artinya. Iya, seorang. Pak Oyong nulis apa itu? Sendiri. Sendiri. Saya kemarin. Seorang artinya. Seorang. Iya, Di kamus 494. Iya. Seorang, kemudian kesaksian. Apa itu? Oh, yang arti seorang di Munawir Pak Oyang. Mau di Nair. Munawir 1542. Coba cek Pak yang 1542. 1542. Wow, di belakang. Kalau yang sendiri itu arti akar kata wahada. Iya. Yang di kata bendanya. Itu 15 di 15.4 3-nya. Oh, yang di ini Pak Oyang. Lajur kiri 15.43 Pak Oyang. Lajur kiri 1 2 3 4 5 6 dari atas. Lajur kanan yang sebelah di 15.43 itu nomor 6 dari atas. Ahadun itu kan? Oh. Ada salah seorang, ada seorang. Ya. Ada seorang kan? Ahadinas. Salah seorang apa seorang? Seorang aja. Seorang aja. Seorang karena ada nanti kan digabung.
Oh, salah orang. Ya. Jadi pakai munawir apa itu Muhammad Yunus? Munawir yang ada Munawir, artinya karena kata seorang. seorangnya enggak ada di Yunus. Yunus sendiri arti akar kata yang ada. Udah Pak Oyong? Iya. Oke, penggalan 15 tadi apa Mas? Enggak ada masalah ya penggalan 15 ya? Penggalan 15. Ada nih. Apa? Oh, itu PKBT dari Arba'u nggak ada af'alunnya, tidak ada harokat alifnya. Oh iya. Oh. Ini kurang. Ini ya. Ya. Yang lain? Karena dia tunggal, T-nya PKB aja Pak Oyong. Yang mana? T-nya Yang dihilangkan. penggalan Iya, 15. jadi kalau kita mengurai kata Kalau benda tunggal. tunggal langsung PKK, PKB gitu Pak. Oh ya. Kalau ada Yang perlu jamak baru ada yang perlu PKBT. KBT itu kalau dia jamak, jadi ada tunggal, ada jamak gitu. Mm-mm. Kalau tunggal Nih, PKK, PKB. Uni yang aslinya itu Uni. Aslinya arbaun. Bermajemuk menjadi arba'u. Kurang dikit. Asli arbaun. Aslinya Bermajemuk Arbaun menjadi ya. arba'u. Oh itu Arba'u ya. Aslinya Ya, Arbaun arbaun Pak Oyong. bermajemuk Ini ada menjadi aslinya arbaun arba'un. ini. Tambah dikit. Ini kurang dikit. Menjadi arba'unya belum ada nih. Memang Oh enggak, iya, Maya. arba'unya kan sudah dari aslinya. Ya, iya. Ya, Ini Kayaknya ada menjadi arba'u. Arba'u karena Arba'u KBKK bermajemuk. bilangan. Iya, aslinya arbaun. Nah, kemudian maksud teman itu Pak Oyong Ya. karena bermajemuk jadi Bermajemuk arba'u, menjadi tawinnya hilang. Arba'u. Oh, diulangi lagi karena. Ya. Iya. Bukan Iya. diulang ditambah Pak, biar Arba'u jelas. syahadatin ini kan KBM Pak Oyong. Betul. Mm-mm. Kita menyebutkan aslinya untuk mendapatkan ciri kata benda tanwin. Iya, betul. Oh, Ya. Jadi aslinya arbaun karena bermajemuk menjadi arba'u gitu, tambah dikit aja Pak Oyong ya. Ya. Terus yang lain Bapak Ibu? Udah ya. Oh, kata benda tunggal dari syahadatin bukan syahidun. Syahadatun. 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 Yang mana itu? Itu yang penggalan 15 itu 15. Oh, ini yang ya. kata keduanya. Iya. Ini untuk gender laki-laki Pak Oyong. Iya, tunggalnya itu yang di penggalan 14 itu. Syahadatun. Itu tunggalnya kan? Ini untuk laki-laki Pak Oyong. Nah, ini benar ya. Turut aja yang ini Pak Oyong tunggalnya. Mm-mm. Yang di penggalan 14. Nah, ini tunggal ya. Penggalan 15. Jamaknya ini. Iya. Ini Jamaknya memang kamar butonya jadi terbuka gitu. ini Iya. memang yang jadi pertanyaan saya ke Uni ini. Heeh. Karena di dalam ayat ini saya mempunyai kata syahada ini 3 kata. Iya. Penggalan ke-12, penggalan 10, penggalan 10, penggalan 14, dan penggalan 15. Kemudian bentuknya itu ada yang KBPA dan ada KBKK 2. Di sini yang agak membingungkan kemarin karena kalau pola kata benda majemuknya kalau dipakai jamaknya itu kan dikembalikan ke bunyi ayatnya untuk harokat. Tapi untuk kata benda tunggalnya memang yang agak sedikit ragu saya karena itu Kalau kan, tunggal memang harus un. ya betul, belakangnya tapi antara sahidun dengan saadatun, nah seperti tadi. Itu kan di jamaknya ada tamar butahnya itu sebenarnya. Fa'alatin itu kan syahadatin. Nah, itu. Sahadatin ini. Berarti tin itu kan karena terbuka kan karena dia jamak.
Berarti di tunggalnya ada juga ta marbutahnya Itu gitu. di kamus nampak itu Bu Rida. Apa? Di kamus nampak nggak ke sahadatun-nya itu di Ini karena dia beraturan, mungkin di kamus. Iya, dia beraturan ini. Kalau beraturan biasanya enggak Biasanya ditulis, Pak. enggak muncul kalau beraturan. Oh iya, Ada itu juga tapi barangkali itu jarang. karena pengambilan itu yang saya terus terang masih Ya, jadi karena dia Iya. beraturan, kita sudah paham bahwa tambah alif, huruf terakhir tambah alif, kemudian tanya dibuka gitu. Tak terbuka seperti ini. Jadi da-nya ditambah alif, tanya dibuka, bukan ta marbutoh lagi. Itu namanya beraturan, Pak Oyong. Iya. Di ayat ini kan kelihatan tunggalnya itu yang di penggalan 14. Iya, di buku 14 ada sahad. Iya, syahadatun kan tunggal Pak yang tulis kan? KBKK subjek tunggal. Nah, berarti Ya, dia tunggal ya. kan? Karena tomar butahnya tuh harakat bawah. Iya. Kalau tunggal tamar butohnya seperti ini. Kalau jamak tamar butohnya jadi tak Terbuka. biasa. Jadi Oke, Pak Oyong. Iya. Lalu Ya. perbedaan antara sahadatin dengan sahadatu yang tadinya tunggal sahadatu kan itu da-nya itu kan tidak harakat panjang, tapi di sahadatin da-nya berharakat panjang, fathah Iya, panjang. itu ciri jamaknya itu memang ciri jamak itu harus tambah alif kemudian tun atau tin gitu, Tin, Pak ya. Oyong. Iya. Ya. Oke, makasih nih. Iya. Ya. Sama dengan kata yang biasa kita kenal. Sebentar. Kata yang kita familiar. Coba Pak Oyong lihat kata ayatun. Nah. Mana penaku? Yanti, jangan diambil penaku, Yanti. Nggak diambil. Nah, ini kan Pak ya, Yanti lagi ya. terpesona tuh ngambil pena. Nah, Pak Oyong, A-nya ini A-nya patah biasa, kemudian Nggak kelihatan Uni. Gimana nih nulis? Belum muncul. Yanti Nah. disembunyikan pena Uni. Nah. Ini Ini kelihatan Pak Oyong? Kelihatan. Ya, baru muncul. Ayatun, ini tunggal kan? Tamar Iya, butoh. Ya. Nah, jamaknya akan terbuka, tanya terbuka, kemudian ianya tambah alif sehingga panjang. Gitu. Nah, gitu Pak Oyongnya. Jadi A, kalau A yang depan memang panjang, kemudian ianya juga panjang. Nah, seperti ini, kata panjang. Kemudian tamar butohnya jadi ta biasa. Nah, gitu. Nah, sama Pak Oyong. Jadi Bisa ayatin, bisa ayatun. Ciri jamaknya itu tambah alif dan tanya tamar butohnya dibuka. Jadi kalau dia tun jadi tun seperti ini. Itu ya Pak Oyong ya. Jadi tambahan alif ini memang kaidahnya Pak Oyong. Di Makanya depannya ya. jadi panjang, ianya ditambah alif. Nggak, biasanya kan kalau yang fathah itu kan langsung di hurufnya. Misalnya ta itu menjadi tan, ta-nya jadi ta panjang. Kalau ini kan diberi alifnya itu di huruf sebelumnya. Iya, memang itu peraturannya Pak Oyong. Itu kan bukan huruf akhir. Yang dikasih alif di belakang itu yang huruf di terakhir. Ini Itu kalau di tengah, seperti kan? itu tadi yang tunggal itu pun tunggal. Yang penggalan berapa tadi? Itu kalau patah domahtain, patah tain memang harus ada alif. Itu alifnya itu alif ini Pak Yong namanya penutup gitu. Iya, tapi kan itu pada hurufnya langsung. Jadi seperti ya, tadi. Karena dia di terakhir. Di akhir. Kalau ini peraturannya tambah ini alif kan yang di tengah dia ini. Sebelum tamar butohnya, sebelum tanya dibuka gitu. Di huruf ininya. Ya. Sebelum tamar butohnya kan iya. Nah, iyanya ditambah alif. Nah, sebelum tamar butohnya da-nya ditambah alif. Nah, gitu ya. Oke, Pak Oyong dan Bapak Ibu yang lain. Oke, Uni. Makasih. Uni mau tanya Uni. Ya. Itu yang di penggalan 15 dengan 14 kan sama ya, sahadatunnya bentuk tunggalnya. Iya. Ya, tapi kenapa di pola KBT-nya kok beda ya Uni? Di sini Pak Ngilun. Terus itu yang salah. Di 14 Pak Ilun. Itu yang dikoreksi tadi dari Pak Oyong Uni Nelly. Gitu. Tadi dikira dikoreksinya cuma KBT-nya aja, tapi polanya kan belum.
KBT-nya sama PKBT-nya lah sekalian. Iya, tapi ini belum dicoret uni, makanya ini Oh iya, bingung. belum dicoret ya. Oh, Heeh. Yang mana? polanya fa'ilatun jadinya. Fa'ilatun. Ini bukan fa'alatun. Fa'ilun. Ini polanya udah benar, fa'alatun. Oh ya, fa'alatun ya, Ini fa'alatun. polanya ini. Penggalan 15. 15 14. PKBT-nya. Tapi bukan J ya, bukan J, tapi PKB aja. Ini coret ya. Di Yang ini penggalan benar, 15 juga nih. Jadi fa'alatun udah benar Pak Oyong buatnya, tapi jangan J Pak, PKB aja. Tapi Uni, maksud pertanyaan ini tadi yang penggalan yang di 15 ini Uni. Iya, Uni yang yang kita koreksi kan baru yang ditulis Pak Oyong syahidun menjadi syahadatun kan? Pola Iya. kata benda tunggalnya belum ini kita koreksi. Nah, ini kan yang baru kita ceritakan tunggalnya ke sebelah kan? Iya, Polanya sama kan dengan sama. ini? Polanya sama dengan yang 14 Pak Polanya Oyong. sama dengan ini Pak Oyong ya. Ya. oh Yang sama P di dengan sini. 14 ini. Yang Ya, tunggalnya. Jadi PKBT penggalan 15 sama dengan penggalan 14. Fa'alatun. Fa'alatun. KBT-nya juga sama dengan 14 itu. Syahadatun. Bukan syahidun itu Pak Oyong. Oh bukan Ya. itu. Kan Ya. ini Iya, itu yang tunggalnya. dikoreksi tadi kan? Itu ditandain uni tuh, dicoret-coret. Ya. Syahadatun. Tunggal dari syahidun itu adalah syahadatun. Jadi pindahkan aja ke sini. Polanya yang ini pindah juga ke sini gitu ya. Pola jamaknya udah benar ini Pak Oyong. Iya. Fa'alatin. Fa'alatin sama dengan pokoknya turuti harokat yang di kata fa'alatin. Ya. Udah dicatat Pak Oyong? Udah, Ya. screenshot aja. Mungkin lebih enak di screenshot kalau Di foto. kalau di Pak Oyong soalnya kemarin ini udah. Mudah ya. Ya mungkin ya tumpuk-tumpuk itu tulisannya bingung lagi bacanya. Iya. Oke, lanjut Yanti. Ya. Uraian Quran Surah An-Nur ayat 6, penggalan 18. Oh, ini sampai berapa ini? Uni 22 Pak Yong. 22. Nah, Ya. sampai 22 ya. Lanjutkan penggalan 18. Inna bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan 19. Tu. Hu ya kok tu. Belum diubah tuh nih. Belum diubah, harusnya hu. Ya hu ya. Kata ganti ini, Aja kata apa ganti titiknya itu. artinya dia. Kemudian penggalan ke-20, la bentuknya huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan ke-21, mina bentuknya huruf jar, aslinya min, temu dengan alif lam sesudahnya, maka ditambahkan harakat fathah jadi mina. Huruf ini juga mengkasrahkan kata benda sesudahnya. Artinya termasuk. Penggalan ke-22, as-sadiqina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama berharakat fathah panjang. Huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri jamaknya ya sukunna. Akar kata sadaqa. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya
Sodikun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Menurut Munawir halaman 770 artinya orang-orang yang benar. Oke. Jadi penggalan 19 hu-nya Pak ya. Ya, hu-nya lupa. Kemudian Ciri PA-nya penggalan nih. 21 mungkin ini enggak usah kita sebutkan Pak ya karena dia enggak begitu kelihatan. Oh iya. Ya kan? Ya. Enggak usah, Ini ciri PA-nya itu huruf pertama akar Kemudian, kata kan? Huruf pertama akar kata kan nih? Iya. Ciri PA tuh. Ini masih yang kemarin kayaknya ini. Iya, itu juga. Huruf pertama akar kata. Huruf pertama akar kata patah panjang. Patah panjang. Ya, H1 AK, Pak. H1 AK patah panjang, H2 AK kasroh gitu. Kemudian ini Mang Kauni tahu ini belum diperbaiki ini. Enggak ada tanwin kan? Tanwin. Kemarin kan tanwinnya ini kan apa enggak ada tanwin, enggak ada apa? Tasdid asli. kan tasdid as-samsiyah. Asli. Jadi enggak pakai tasdid, tasdidnya dibuang jadi fa'ilina. Oh. Alif lam samsiyah. Jadi kalau alif lam samsiyah itu dia melebur ke akar ke huruf pertama akar kata. Jadi aso, asa, aso, jadi dia gitu. Jadi alnya enggak terdengar karena dia melebur jadi aso gitu ya. Iya. Aso. KBPA. Udah Pak Oyong, udah dicatat? Iya. Jadi ciri PA itu adalah huruf pertama akar kata gitu. Jangan lupa Pak ya. Huruf pertama akar kata. Sebab kalau disebut huruf pertama aja, yang mana huruf pertama? Alif. Oh iya. Tapi kalau disebut huruf pertama akar kata, tahu so gitu ya. Udah, Pak Oyong? Udah, ya. Baik, masih ada yang lain, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak lanjut artinya udah kemarin ya. Oke, artinya ya. Yanti, artinya udah kemarin kan dan orang-orang. Kalau artinya tidak ada masalah sudah kita perbaiki kan kemarin? Sudah. Ini udah menuduh istri mereka. Ya. Udah. Oke, alhamdulillah. Jadi Pak Oyong terpaksa benerin lagi ya Pak Oyong ya. Iya. Ya, hati-hati aja Pak Oyong benernya. Kalau yang salah dikit itu tipek aja Pak Oyong. Iya. Biar yang lainnya enggak salah lagi. Dia ngulang lagi salah lagi jadinya. Iya, itu. Harakatnya. Jadi seperti penggalan apa tadi yang tamar butoh hu itu jadi itu ditipek aja gitu. Iya. Kemudian yang jan tipek dikit tambah alif ke atas gitu aja Pak Oyong. Ya. Tambah titik. Oke, Bapak Ibu, demikian review Pak Oyong ayat 6 surat An-Nur ayat 6. Masih ada yang perlu diperbaiki ya, enggak jadi masalah itu. Namanya juga kita sama-sama masih belajar. Baik, kita lanjut ke agenda kita yang kedua adalah